Dalam film ini diceritakan bahwa Gujarat merupakan salah satu kota di India yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat itu, kota Gujarat dikenal sebagai kota miras. Hampir 90% usaha penduduk setempat adalah mengoplos miras. Oke, kita lanjut ke ceritanya, guys. Cerita dimulai dari sini. Raes hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Ia tinggal bersama ibunya. Di sekolahnya, ia nampak seperti siswa-siswa lainnya. Namun, ia memiliki kelainan di matanya yang membuat penglihatannya kadang-kadang kabur. Keesokan harinya, ibunya membawa Rais ke klinik untuk mengecek kesehatan mata. Setelah diperiksa, ia harus memakai kacamata sebagai bantuan penglihatan. Karena ibunya tidak punya uang, mereka pun pulang. Saat malam, Rais mengajak Baijan ke sekolahnya untuk mengambil kacamata di patung pahlawan Gandhi. Mereka pun ketahuan sama security di sekolahnya dan langsung kabur. Keesokannya, ia sendiri pergi ke klinik untuk dipasangkan kaca yang telah ia curi. Tapi ia diketawai. Karena dokternya sangat baik, ia pun dikasih uang untuk membeli kacamata. Terlihat Rais begitu senang karena bisa melihat dengan normal. Tiba-tiba, ia melihat polisi datang untuk merazia kota tersebut. Mereka pun berlari dan meniup peluit sebagai tanda akan ada razia. Tampak para penjual miras panik dan menyembunyikan miras oplosan mereka. Di depan toko miras tersebut terlihat banyak orang dan polisi. Kemudian, salah satu polisi menyuruh Rais menghadapnya dan ditampar. Kemudian, ibunya datang dan memeluk Rais. Disinilah kata bijak sang ibu keluar. Tak ada usaha yang kecil dan tak ada keyakinan yang lebih selain usaha. Wow. Setelah para polisi menangkap para penjual miras oplosan tersebut, Rais dan Baijan pun harus kehilangan pekerjaan. Ia pun mencari kerjaan di salah satu penjual miras impor milik Jairat Seth. Karena mentalnya yang kuat, mereka pun diterima dan langsung disuruh bekerja. बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की टेयरिंग दोनों है इसके पास 10 tahun kemudian, Baijan dan Rais sudah dewasa. Rais yang sudah begitu lama bergantung pada Jairat Seth akhirnya memutuskan untuk membuat usaha miras sendiri. Namun, Baijan menolak hal itu karena butuh modal besar untuk membangun usaha, katanya. Kemudian Rais menghampiri bosnya alias Jairat Seth. Rais pun langsung mengatakan bahwa ia akan membuka usaha sendiri. Namun Jairat tampak menolak akan hal itu. Rais pun memohon supaya Jairat memberi modal usaha. Akhirnya Jairat pun setuju dengan persyaratan. Rais harus membawa uang 100.000 rupiah dalam waktu 3 hari. Jika ia berhasil, Jairat akan memberikan usaha miliknya, tapi jika gagal, Rais tidak mendapatkan apa-apa. Rais pun setuju dan langsung pergi mencari uang. Kemudian Rais dan Baijan meminjam mobil temannya. Sampai di pertengahan jalan, mobil yang dipinjamnya ditukar dengan satu truk kambing, lalu ia pergi ke Mumbai untuk dijual. Sampai di sana, mereka mencari tempat untuk berjualan. Ia pun bertanya pada salah satu penjual. Karena mereka penjual baru dan tidak punya izin, mereka pun disuruh untuk pulang. Karena tidak diterima dikatakan pemuda mata empat, Rais pun naik pitam dan menghajar penjual tersebut. Mereka pun berkelahi dan ribut.
Tiba-tiba datang ketua dari pasar tersebut dan menodongkan pistol. Raes langsung mengambil pistol tersebut dan langsung pingsan karena kecapean. Kemudian mereka berada di sebuah masjid bersama ketua pasar tadi. Namanya adalah Musa. Raes meminta ganti rugi atas kambingnya yang hilang tapi tidak dikasih. Akhirnya mereka pun pulang dengan kereta api. Dalam kereta api tersebut tampak seseorang yang mengawasinya. Sampai di rumah, mereka pun membicarakan sesuatu hal. Tiba-tiba datang seseorang dan itu adalah orang yang berada di kereta api tadi. Orang tersebut merupakan anak buah Musa. Kemudian ia membuka koper yang berisikan banyak uang. Tampak Raes dan Baijan pun kaget. Uang ini sebagai ganti rugi atas kambing kalian, kata anak buah Musa. Lalu orang ini pun langsung pergi begitu saja. Dimulai dari sini, Raes dan Baijan berhenti jadi pengikut Jairaj. Keesokannya mereka pun membuat usaha menjual miras impor. Dan mereka pun bernyanyi ria. Yo, nyanyi terus. इस दिल को ये समझा लिया हमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता। आज भी याद ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਚ ਗਿਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਗਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਜਿੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ Oke, kita pindah ke adegan lainnya kan. Tampak inspektur polisi namanya adalah Majmudar. Ia akan ditugaskan di Fatehpura, Gujarat untuk membasmi para penjual miras yang ada di sana. मेरा नाम जयदीप अंबालाल मजमूदार है। निकल यहाँ से। Oke, kita pindah lagi. Raes dan kawan-kawannya terlihat sedang main bola kasti. Bolanya pun masuk ke dalam rumah tetangga. Lalu ia mengambilnya. Kemudian si pemilik rumah menyuruhnya untuk mengambil ke atas. Raes pun melihat sosok wanita cantik yang sedang menari dengan lihai dan namanya adalah Asia. Bukan Asia, tapi Asia. Ia pun terpana dan terpesona. Ia pun menghampirinya dan menggombalinya. Raes pun mengeluarkan gombalan mautnya, guys. Kamu itu ibarat hujan, dan aku ibarat tanah. Membecekkanku ketika kamu datang. Wow, kata si Raes. Wanita itu pun akhirnya takluk. Kita pindah ke adegan lainnya. Kemudian, Inspektur Majmudar segera mengadakan razia miras milik Jairaj dan mereka berhasil memusnahkannya. Inspektur Majmudar pun menyuruh Raes datang ke kantornya untuk dimintai keterangan. Tapi Raes hanya bilang, "Ya tahu, Pak." Ia pun disuguhkan setengah gelas teh dan itu merupakan sebuah kode bagi Raes. Tapi Raes yang begitu cerdik akhirnya pergi dari kantor tersebut. थाने की चाय है, पीने की आदत डाल ले। 1/2 के लिए शुक्रिया साहब। Raes dan teman-temannya pun menyusun strategi agar bisa lolos dari kepungan razia Inspektur Majmudar. Setelah truk dibuka, ternyata berisi setengah gelas teh. Wow, lucu guys. Kita pindah ke adegan lainnya. Tampak Asia menuju ke sebuah klinik. Raes pun mengikuti Asia dan ikut masuk ke dalam klinik. Singkat cerita, mereka pun menggelar pernikahan. इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता,
Next, Inspektur Majmudar tampak sedang mengadakan razia besar-besaran di seluruh jalanan Patefura. Baijan tampak panik karena tidak ada jalan untuk membawa barang mereka. Rais yang begitu pintar akhirnya mengubah jalur pengiriman barang lewat kapal, dan strategi itu pun berhasil. Kemudian, Rais tiba-tiba ditelepon oleh Musa untuk membunuh Jairaj. Ia pun langsung menuju pesta di rumah miliknya Jairaj. Sampai di sana, Rais pun sempat menari-nari dan ikut bernyanyi. Kemudian tiba-tiba tembakan pun terjadi. Rais menembak semua anak buah Jairaj hingga habis. Kemudian Rais bertemu dengan Jairaj. Tampak Rais menangis ketika menatap Jairaj, karena Rais sendiri besar dididik olehnya, guys ya. Kasihan juga. Tapi ia harus terpaksa membunuhnya demi bisnisnya dengan Musa. Rais pun pulang dan menceritakan kepada istrinya tentang semua hal yang telah ia lakukan. Oke, bagaimana kisah selanjutnya, kan? Apakah Rais mampu mempertahankan bisnisnya, dan apa hubungan Rais dengan Musa? Lalu bagaimana kisah asmara mereka?